Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat-sahabat di seluruh penjuru tanah air Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan di tahun 2024, 1445 Hijriah. Sebagai momen untuk kita kembali mensucikan diri setelah sebelumnya kita bersiap untuk memasuki Ramadan, yang tertera dalam doa yang sering kita dengung-dengungkan bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelumnya rasanya sudah cukup untuk kita prepare, untuk kita bersiap untuk memasuki Ramadan. Seperti biasanya sahabat, bicara mengenai Ramadan, tentu ini momentum kaum muslimin di seluruh dunia secara umum, tetapi di ruang-ruang kedap suara, kita juga menemukan hal-hal yang berbeda. Ada banyak sekali yang menanggapi Ramadan dengan happening, dengan sukacita, penuh syukur, kebahagiaan, dan bahkan mungkin kita akan memasuki pada titik membawa perasaan kita. Nah, berangkat dari demikian sahabat-sahabat Ansor dan Banser di seluruh dunia, bukan hanya tanah air Indonesia, juga khususnya di pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor, juga memiliki banyak sekali program. Khusus kali ini sahabat, kita akan berbicara mengenai salah satu program Gerakan Pemuda Ansor di bulan Ramadan yang tertera dalam sebuah nomenklatur Ramadan Activity Ansor Podcast 2024. Segmen sabaran, sahur bareng Ansor. Saya Zahid Abdurrahman akan mengawal dan mengajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama mengkhidmati apa yang ada di dalam Ramadan itu sendiri. Ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap sahabat-sahabat Ansor Banser secara khusus dan umumnya sahabat-sahabat yang sangat intens di ruang-ruang gerak yang tidak kedap suara. Bagaimanapun sahabat-sahabat Ansor dan Banser adalah salah satu gerakan yang bisa diekspos secara inklusif dan progresif, artinya gerakannya benar-benar nyata dan kemudian bisa diukur bersama. Khusus pada Ramadan kali ini sahabat, yang tertera dalam nomenklatur sahabat-sahabat Ansor dan Banser di pengurus Gerakan Pemuda Ansor adalah Ramadan Activity Ansor Podcast 2024. Tema besar yang akan saya bawakan adalah saleh sosial dan saleh spiritual. Kemudian kita sebagai panduan di dalam menyampaikan itu, kita akan menggunakan kitab Ayyuhal Walad. Jika kita maknai secara bahasa, Ayyuhal Walad ini bermakna wahai muridku yang tercinta, Al-Muhib, Al-Aziz. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini sedikit kita akan membahas tentang apa sih Ayyuhal Walad. Ruang lingkupnya bagaimana. Kitab Ayyuhal Walad merupakan kitab kecil yang dikarang oleh seorang yang jika kita batasi dengan sebutan mungkin akan mengecilkan nama besar beliau.
Beliau masyhur dengan sebutan Imam Ghazali. Lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, dan memiliki lakoban Abu Hamid, yang hidup antara 450 sampai 505 Hijriah. Artinya kurang lebih beliau memiliki umur yang cukup pendek, tetapi kebermanfaatan yang beliau miliki sudah tidak terbatas, unlimited. Yang juga jika kita maknai lebih dalam lagi, beliau juga tidak hanya membawakan hal-hal yang bersifat asketik atau sofistik saja, tetapi bicara mengenai falsafah atau filsafat juga beliau masuk di dalamnya. Dan keilmuannya dikaji oleh seluruh dunia. Jika kita melihat kitab Ayyuhal Walad ini adalah kitab yang sangat kecil, bisa kita katakan kitab buku saku sebagai pedoman hidup seorang murid yang meminta nasihat kepada gurunya. Saya ingin mencoba untuk mencuplik satu paragraf yang ada di kitab Ayyuhal Walad, berbunyi, "I'lam anna wahidan minat talabah al-mutaqaddimin lazama khidmat syekh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi hatta jama'a daqaiqal ulumi wastakmala fadailan nafsi." Jadi di masa lampau ada salah satu murid yang konsisten untuk berkhidmat atau mengabdi kepada gurunya, yaitu Imam Ghazali, kemudian menyibukkan diri dengan menghasilkan keilmuan-keilmuan, membaca literasi-literasi yang dihasilkan oleh sang guru Imam Ghazali itu sendiri, sampai kemudian si murid ini menemukan banyak sekali keilmuan-keilmuan yang unlimited, yang tidak terbatas. Hingga pada titik di mana wastakmala fadailan nafsi, seorang murid ini menyempurnakan kebaikan-kebaikan jiwanya. Tetapi di sisi lain, tsumma innahu tafakkara, dia mikir-mikir. Pada suatu hari dia khatara ala balihi, dia khawatir terhadap benaknya. Kemudian dia berkata, "Inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Wal ana yanbaghi li an a'lama ayyuna uni ghadan wa yu'annisuni fi qabri wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'." Jadi si murid ini kemudian berpikir terhadap dirinya, setelah saya mengarungi banyak samudera keilmuan, kok saya menjadi takut, khawatir. Kemudian dengan keilmuan-keilmuan itu saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Apakah keilmuan itu nantinya bisa membahagiakan aku ketika nanti akan berhadapan, berjumpa dengan Tuhanku. Ini adalah latar belakang di mana terciptanya kitab Ayyuhal Walad adalah kekhawatiran seorang murid. Atas dasar itu sahabat, kemudian Imam Ghazali membalas surat kepada si murid yang awalnya kitab Ayyuhal Walad adalah menggunakan bahasa Persia dan kemudian diterjemahkan ke dalam literatur bahasa Arab. Dan hari ini kita jika melihat Ayyuhal Walad itu kitabnya sangat kecil sekali. Tetapi Imam Ghazali juga mendeklar bahwa apa yang ada di dalam kitab Ayyuhal Walad ini adalah sebagai buku saku, tetapi isinya sangat padat sekali. Apa yang kamu peroleh, wahai muridku, di dalam kitab Ihya dan lain sebagainya, itu sudah termaktub di dalamnya. Sahabat-sahabat, apa yang sudah kita bicarakan barusan adalah
latar belakang mengenai kitab Ayyuhal Walad itu sendiri. Yang kemudian jika kita hubungkan, karena tema besar kita adalah saleh sosial dan spiritual, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kitab ini adalah berhubungan dengan karakter building atau pembangunan karakter seseorang. Kita melihat sahabat-sahabat Ansor dan Banser di seluruh tanah air Indonesia ini, gerakannya sangat inklusif, kemudian capaian-capaiannya juga bisa kita lihat bersama. Artinya gerakan ini bisa terekspos oleh semua medan, semua masyarakat bisa melihatnya. Apa yang terjadi mereka? Tentu dampak baik dan buruknya pasti ada. Dampak baiknya semua merasa terayomi selama itu berbicara mengenai keanekaragaman dan toleransi, kemudian menjaga kebinekaan serta integritas bangsa Indonesia, maka sudah selesai. Dampak yang lain adalah ketika sahabat-sahabat dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang lain, tentu ada pro dan kontranya. Bisa melihat dengan pasti, masalah suka dan tidak itu urusan yang lain. Karena kita jika mengingat kata-kata Gus Dur, kata-kata Gus Yahya, kata-kata para kiai-kiai yang sangat istiqomah di dalam mengajarkan keindonesiaan kita, itu sudah selesai. Saya kira begitu. Sahabat, setelah kita berbicara mengenai latar belakangnya, maka tentu kita akan masuk pada satu materi dalam pertemuan Sabaran kali ini, sahabat Ansor dan Banser, juga sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia. Akan ada materi-materi yang akan Al-Fakir bawakan untuk sahabat-sahabat sekalian. Materi pertama pada kesempatan kali ini adalah tentang capaian di umur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun sebagai titik penentu nasib hidup berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ini akan saya hubungkan kepada bagaimana Nahdlatul Ulama menuju peradaban. Bagaimana sahabat-sahabat Ansor dan Banser akan menghadapi berbagai macam hal di umur 40 tahun. Kita juga tahu bahwa sahabat Ansor itu memiliki secara PDPRT juga memiliki umur 40, kemudian dinaikkan di 45 tahun sebagai jenjang ketika masuk di Nahdlatul Ulama. Sahabat, dimanapun Anda berada, saya akan mengutip di dalam makalah kitab Ayyuhal Walad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, I'lam ayyuhal waladu wal muhibbul aziz, atallahu baqa'aka bita'atik, wasalaka bika sabila ahibbaih, anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalah. Inkana qad balaghaka minhu nasihatun, fa'ayu hajatin laka fi nasihati. Wa illam yablughka fakulli, madha hasaltu fi hadhihi sinin al-madhiyah. Ayyuhal walad, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salam, alamatu i'radhi Allah ta'ala anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni, wa innam ra'an dhahabat sa'atu min umri fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun antatula alaihi hasratuhu wa man jawaza al-arba'in wa lam yaghlib khairuhu ala syarhi falyatajahaz ilan nar. Wa fi hadhihi nasihati kifayatan li ahli ilmi. Jadi mengutip apa yang ada di dalam karya Imam Ghazali ini adalah bagaimana kita semuanya mempersiapkan diri untuk masuk di jenjang 40 tahun. Karena jika masuk di jenjang 40 tahun kemudian kita lebih banyak buruknya daripada baiknya, ya tentu kita akan masuk pada sisi yang dinamakan walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahaz ilan nar. Bagaimana kebuntungan yang akan kita alami bersama. Mengingat kutipan ini sahabat, maka kita akan masuk pada sisi di mana
Pemersiapan kiai-kiai zaman dulu itu bagaimana ya? Kok kita benar-benar Ansor ini dipersiapkan di umur 40 tahun. Dan kita masuk di umur muda, ternyata kita sudah mulai memasuki itu ya. Kita akan dibekali oleh hal-hal tertentu sampai masuk benar-benar mengkarakter di umur 40 tahun. Jadi pada pertemuan kali ini sahabat, kita semuanya perlu mempersiapkan diri sebagai pengingat untuk diri kita sendiri, kemudian kita salurkan kepada khalayak yang lain. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan sahabat. Kita nanti akan masuk pada kajian tematik di Ramadan Activity Ansor Podcast 2024 berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.